Bismillahirrahmanirrahim. Ka'ayyarhana ala ma yaktaridu li hajatil mu'nati liyuafiya mimma yuntadhuru minal ghallati au khululid daini. Ini adalah contoh dari menggadaikan atau menerima gadai yang dilakukan oleh wali anak kecil ataupun orang gila. Yang di penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa seorang wali tidak boleh menggadaikan atau menerima gadai dari barang atau harta yang dimiliki oleh yang diwalinya. Dalam hal ini yang diwali adalah anak kecil dan orang gila atau orang gila. Hukum itu berlaku dalam kondisi normal. Artinya kalau dalam kondisi terpaksa atau bisa mendapatkan keuntungan yang nyata, seorang wali boleh menerima atau menggadaikan barang atau harta anak kecil dan orang gila. Di sini dicontohkan, tadi ada kalimat yang belum saya baca ya, fayajuzu lahu ar-rahnu wal irtihan. Contohnya seorang wali yang menggadaikan harta yang dimiliki oleh yang diwalinya untuk kebutuhan hutang, untuk kebutuhan nafkah ya. Jadi ada seorang yang punya anak kecilnya punya harta, lalu dia tidak punya uang untuk menafkahi anak kecil itu atau orang gila itu, akhirnya dia hutang dan memberikan gadai sebagai jaminan hutang itu. Nanti hutangnya akan dilunasi dengan hasil dari tanah yang dimiliki oleh anak kecil atau orang gila itu, atau dilunasi dengan hutang yang diterima. Jadi kasusnya ini uangnya dihutang orang lain. Jadi uangnya dihutang belum dibayar, kemudian tidak punya uang untuk menafkahi, lalu dia hutang. Nanti akan dilunasi dari pelunasan hutang orang lain itu. Semoga bisa dipaham ya. Kemudian contoh menerima gadai adalah seorang wali yang menerima gadai dari harta yang dihutangkan ke orang lain atau dijual ke orang lain dengan penjualan yang tidak kontan, penjualan yang kredit, yang bentuknya kredit. Mengapa hartanya dijual atau dihutangkan? Karena kondisi di saat itu adalah kondisi rawan perampokan, rawan maling, rawan rampok. Waka ayarta hina alama yukriduhu aw yabi'uhu muajjalan li dzaruratinah bin aw nahwihi. Jadi kalau dalam kondisi rawan pencurian atau yang lain, kondisi-kondisi yang menuntut hartanya disimpan dalam arti dipinjamkan atau bahkan dijual, itu seorang wali boleh menerima gadai. Bahkan karena contoh di sini adalah kondisi darurat, maka yang dilakukan wali ini tidak sebatas boleh, akan tetapi justru malah wajib, liluzumil irtihani hina'id. Jadi menerima gadai dalam kondisi seperti ini hukumnya adalah wajib ya, Walau kanatil ainul marhunatu juz'an musya'an au kanat 'ariyatan. Kemudian setelah itu di dalam Fathul Mu'in menjelaskan barang yang digadaikan itu tidak harus barang milik pribadi, tidak harus barang yang dimiliki secara utuh. Ini ngapain Shopee ada ada pemberitahuan terus ini. Jadi misalkan barang yang digadaikan adalah barang yang dimiliki bersama orang lain. Saya punya saudara misalkan, atau punya teman, saya dan teman saya patungan beli satu tanah. Lalu tanah itu saya gadaikan. Tidak apa-apa, itu namanya musya. Musya itu ya barang yang dimiliki beberapa orang. Atau bahkan barang pinjaman, ariyah. Saya meminjam barang, tujuannya untuk digadaikan, itu enggak masalah.
wa illam yusarrih bilafdhiha, walaupun tidak tidak mengucapkan sigot ariyah secara jelas. Jadi meminjam sesuatu untuk digadaikan itu boleh walaupun saat peminjaman tidak menggunakan sigot-sigot pinjaman, tidak menggunakan sigot-sigot ariyah. Ini dicontohkan ada kalimat seorang yang meminjam barang untuk digadaikan. Pemilik barang berkata, ka'an qala lahu malikuha irhanha bidainik. Pemilik barang berkata, gadaikanlah barang ini untuk jaminan hutangmu. Gadaikan barang ini untuk jaminan hutangmu. Jadi ini pemilik barang justru menyuruh penggadai untuk menggadaikan barangnya. Lah, mengapa barang gadai itu boleh berupa barang musya atau barang yang dimiliki lebih dari satu orang, dan juga boleh berupa pinjaman lihusuli tawatsuqi biha, karena jaminan bisa didapatkan dengan barang itu. Jadi gadai ini kan tidak memindah kepemilikan. Gadai ini kan hanya sebagai jaminan saja, jaminan dari tanggungan atau hutang. Sehingga ya nggak masalah, walaupun bukan barangnya 100% atau bahkan barang orang lain, kalau itu bisa digunakan untuk jaminan ya nggak masalah. Wa yasihu i'aratun naqdi lidzalika 'alal aujah. Sah meminjam mata uang untuk digadaikan menurut pendapat aujah. Jadi meminjam naked itu ya mata uang, untuk gadai itu boleh, sah menurut al-aujah. Wa in mana'na i'aratahu li ghairi dzalik. Walaupun kalau sebatas meminjam saja, tidak untuk digadaikan, itu tidak boleh. Jadi ini ada hukum yang agak gimana ya? Agak aneh, agak aneh. Bolehkah meminjam mata uang? Nah, itu tergantung tujuannya. Kalau tujuannya gadai, boleh dan sah. Kalau tidak sah. Pokoknya meminjam mata uang atau meminjam naked untuk selain gadai itu tidak sah. Hanya bisa sah kalau digunakan untuk gadai. Fayasihu rahnu mu'arin bi'idni malikin bisyarti ma'rifatihil murtahina wa jinsaddaini wa qadrahu. Jadi menggadaikan barang pinjaman itu sah dengan syarat pemilik barang memberi izin. Pemilik barang memberi izin. Kemudian pemilik barang dia harus mengetahui siapa penerima gadai. Lalu dia juga harus tahu jenis hutangnya. Hutangnya itu jenisnya apa? Jenisnya itu uang atau apa gitu misalkan. Tanggungannya itu apa hutangnya? Kemudian harus mengetahui juga kadar hutangnya berapa. Jadi kalau kita perinci ada 4 ya syaratnya. Yang pertama, pemilik barang harus mengizini. Yang kedua, pemilik barang harus mengetahui siapa penerima gadai. Yang ketiga, pemilik barang harus mengetahui jenis hutang atau jenis tanggungan. Yang terakhir, pemilik barang harus mengetahui berapa kadar hutang. Na'am fil jawahir laqala urhun abdi bima syi'ta sahha ayyarhanahu bi aktsara min qimati intaha. Walaupun disyaratkan pemilik barang harus mengetahui berapa kadar hutang, artinya tidak boleh melebihi dari kadar hutang yang diketahui oleh pemilik barang. Tapi dalam kitab Al-Jawahir dijelaskan, andai kata pemilik barang berkata kepada penggadai, gadaikanlah budakku ini dengan hutang berapapun yang kau mau. Urhun abdi, atau biasanya haknya di fathah ya, irhan gitu biasanya. Ini harokatnya dhammah, abdi bima syi'ta. Gadaikanlah budakku ini dengan atau untuk jaminan hutang berapapun yang kau mau. Maka kalau ada kalimat seperti ini, penggadai diperbolehkan menggadaikannya untuk hutang yang
nominalnya lebih besar atau lebih tinggi dari harga budak itu. Karena memang tidak ada syarat antara barang gade dengan hutang itu ukuran atau harganya harus sama, nggak ada syarat seperti itu. Semoga bermanfaat. Allah alam bishawab.